Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, ini ingat baik-baik, sering lupa orang ini perkara ini. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Seluruh ibadah, seluruh amal, salat, zakat, puasa, haji, bangun masjid, semuanya akan tertolak hadirin mulia apabila iman kita salah. Apabila iman kita salah, seluruh amal kita salah. Kalau amal kita salah semuanya Pak, Bu, kita akan cilaka dunia dan akhirat. Tapi apabila iman kita ini benar, iman kita benar, maka semua amal benar. Salatnya benar, zakatnya benar, tahajudnya benar, puasanya benar, hajinya benar, umrahnya benar. Dia bangun masjid benar, semua yang dibuat benar. Kenapa? Imannya benar. Kalau amal kita benar hadirin sekalian, kita akan berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian beliau membuat sebuah usaha yang sangat dahsyat. Usaha yang sangat besar, yaitu usaha atas iman. Bukan usaha atas ilmu dulu, Pak. Hari ini kita salah, ilmu kita banyak, iman enggak ada. Iman lemah. Jangan dipikir orang maksiat di luar sana enggak tahu hukumnya apa. Tahu mereka. Maka sahabat katakan, kami belajar iman dulu, tsumma ta'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Al-Quran. Sempurna yakinnya kepada Allah tanpa ada kemusyrikan sedikit pun. Nah, ini perintah awal dalam Islam hadirin mulia, perintah memperbaiki iman, membesarkan Allah. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nah, ternyata hadirin sekalian, usaha atas iman ini, bagaimana iman kita meningkat hari dan hari, naik terus hadirin mulia. Apa yang harus kita buat? Kita besarkan Allah. Kita buat kerja dakwah. Jadi 13 tahun di Makkah itu Rasulullah kerja beliau hari-hari hanya datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari toko ke toko. Jumpai setiap manusia yang suka, yang tidak suka, yang kaya, yang miskin, kepala suku, bahkan hamba sahaya, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan apa-apa, no personal interest, tidak ada kepentingan dunia sama sekali. Nabi datang ke setiap manusia, bicara dari hati ke hati, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam sebuah hadis tadi mulia, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, usahakan iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Di hari bicara dunia, Pak, drop iman kita. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Rabbmu Allah. Nama kita kecil tidak masalah, asal nama Allah besar. Bicara kebesaran Allah hari-hari, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikirkan kebesaran Allah, barulah kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Makanya kalau kita mau memperbaiki hati kita, yang pertama harus kita perbaiki lisan kita. Perbaiki cara bicara. Karena dalam Islam ini salah bicara dosa. Salah ngomong dosa. Oh, itu kan cuma bercanda. Bercanda pun tidak boleh kalau itu melanggar syariat. Orang berkata kepada istrinya, aku cerai kamu. Dengan guyon, yang aku cerai kamu ya, langsung jatuh talak. Meskipun dia hanya bercanda. Itu bukti dalam Islam kata-kata nggak boleh dikatakan perkara yang remeh. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mudah saja membedakan mana orang beriman, mana yang tidak. Bahkan hari ini pun kita kalau mau tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak, mudah saja. Dari mana kita tahu? Dari cara dia berbicara. Kalau dia bisa bicara. Jadi hati-hati bicara, Pak. Kalau antum bicara di depan ahlul tauhid, orang-orang yang paham agama, oh ini orang masih jauh ini orang baru belajar. Dia bisa baca. Kenapa?
Karena orang beriman hadirin mulia, orang yang benar yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah berbicara apapun, dia tidak akan pernah berucap apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraannya. Orang beriman tuh kalau nggak ada Allahnya dia nggak bicara. Contohnya hari ini nih, kalau orang-orang yang belum paham perkara ini dikatakan, kita ketemu ya hari ini ya, senangnya ketemu lagi. Itu pembicaraan orang yang belum mengenal Allah. Tapi orang yang sudah kenal dengan Allah, dia akan katakan, alhamdulillah Allah jumpakan kita lagi. Siapa yang jumpakan? Mana suaranya? Siapa yang jumpakan? Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Selain Allah nggak bisa apa-apa. Kita mau janjian hari ini Pak, kalau Allah nggak ketemu kan nggak ketemu. Nah, untuk memperbaiki hati ini hadirin mulai, pertama lisan kita perbaiki. Kita tidak duduk namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak berdiri namun diberdirikan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati namun kita akan dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjumpa, kita dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak bahagia namun dibahagiakan oleh Allah. Ini orang beriman, Masya Allah. Kalau dia puji anak yang cantik, dia katakan Masya Allah. Dia puji suaminya hebat, katakan Masya Allah, abang luar biasa. Kalau dia dipuji orang, dikatakan Alhamdulillah. Allah, 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 Allah. Orang beriman. Kalau enggak Allah, dia enggak ngomong. Kalau dia berjanji, dia katakan Insya Allah. Biasanya kadang-kadang kita, besok kita ketemu di mall ya, awas kalau kamu enggak datang. Itu perkataan sepertinya biasa, tapi itu perkataan dipenuhi dengan kekufuran. Allah enggak suka. Siapa yang menjamin kita hidup besok? Mestinya katakan Insya Allah. Jadi orang-orang beriman itu Masya Allah. Dia mudah bicara Allah. Dia mudah memuji-muji Allah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh manusia, seluruh jin, malaikat, seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha